Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herkunioki Pradipta MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Halimita Suryani dengan NPM 2210200072 dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Lampung. Di video kali ini saya akan membuat penjelasan dengan judul materi Metodologi Hukum Islam. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konteks ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-tair, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Yahya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabah, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Yahya S. Praja juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan. Disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa. Disebut dengan haram. At-tair atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Yang kedua, nadb, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Kemudian menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah tanzih, nadb, dan ibahah. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, atau masyrut, atau sebagai penghalang atau mani. Adanya yang lain, hukum wad'i dibagi 3, yaitu yang pertama sebab, 2 syarat, 3 mani. Kemudian tafsir, salah satu metode pengaluan hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna yang dimaksud dan dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ijtihad sebagai metode pengaliwan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakkah atau sulit, berat, susah atau sukar. Menurut Ahmad Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Dalam kurungnya al-masyaqqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-takat. Kata juda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika sungguh-sungguh tidak dapat, disebut ijtihad, melainkan takfir berpikir biasa dan sederhana. Menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usulin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan sebagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada diperinci sedemikian rupa sehingga hilang kezalimannya. Yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.